Yo, what's up everybody? Selamat pagi semuanya. Balik lagi di channelnya Nuvo Motovlog, Trip Reza Kusuma Putra. Ya halo guys, apa kabar kalian semuanya? So di video kali ini seperti biasa lagi, gue mau berangkat ke tempat gue kerja ya. Ngevlog pagi-pagi lagi daripada bete lah. Ada topik yang pengen gue bahas di video kali ini. Ya sesuai judul lah ya. Jadi gue pengen ngebahas soal knalpot ember-ember. Ya buat kids zaman now lah ya. Orang atau bocah-bocah zaman sekarang ini lagi demen-demennya gitu sama knalpot yang ember-ember gitu. Kalau buat yang nggak tahu apa ember-ember itu, ember-ember itu jadi kayak apa ya, suara knalpot yang ketika lo open throttle itu dia nyaring, berisik gitu ya, wet gitu kan. Pas dilepas gas dia kayak apa ya, engine brake gitulah, ember gitu. Ya engine brake ya kayak gitu tuh ya. Ya biasanya di motor-motor matic sih ya, knalpot kayak gitu tuh. Jadi dulu itu setahu gua awal mulanya ya, awal mula knalpot kayak gitu tuh ada di motor Mio ya. Dulu itu masih sedikit banget itu model Tsukigi kalau nggak salah ya. Dulu itu ada yang pertama keluar itu yang knalpot ember-ember model standar ya. Ini yang model standar ya, bukan yang bentuk racing ya. Karena biasanya yang ember-ember itu yang model standar. Jadi dulu itu setahu gua masih belum banyak untuk keluaran motor-motor tertentu doang. Itu awal-awal itu diperkarai oleh Tsukigi ya. Jadi Tsukigi itu sebuah merek ya, kayaknya merek dari Thailand yang memproduksi knalpot racing berbentuk standar. Jadi dia tuh kayak bobokan gitu lah. Cuma bobokannya ya dengan plat-plat yang bahan yang beda lah dari orinya. Lebih tipis lah, lebih tipis gitu. Terus bobokannya juga nggak berisik, lebih adem sedikit lah bobokannya itu. Jadi bisa terbilang aman lah dari polisi kalau misalnya dari bentuk fisik. Tapi kalau dari suara nih ya, kalau dari suara secara nggak langsung, kalau misalnya kita apa ya, buka throttle gasnya itu nggak terlalu gede gitu, dia adem suaranya. Karena jujur dulu gue pernah make ya, gue dulu pernah make di Seon itu Tsukigi yang non emboss kalau nggak salah. Itu gue pernah make dulu. Jadi kalau misal jalan santai gini jadi suaranya adem, kayak hampir kayak standar. Cuma memang kalau kita teliti lagi, kita denger itu agak sedikit berisik sih ya, nggak percis banget kayak standar lah. Ya, kalau misalnya kita lagi santai kayak gini suaranya dia adem. Cuma kalau tiba-tiba kita pelintir gas itu, kita open throttle gini, itu dia pasti berisik. Pasti apa, nyaring lah suaranya. Jadi malah justru bisa ngalahin suara knalpot racing gitu. Terus pas udah lo tarik gas nih, terus lo lepas gasnya, dia kan kayak engine brake gitu ya, matic ya. Kalau misalnya habis lo betot gas, jadi dia ntar ada suara ember. Itu dulu ya belum ada sih, belum ada kayak knalpot ember itu belum ada kayak gitu tuh. Belum ada istilahnya knalpot ember kayak gitu tuh. Dulu itu cuma ada satu merek juga, itu cuma yang merek Tsukigi, dan itu ada dua jenis. Dia ada jenis emboss sama non emboss. Gua nggak tahu perbedaannya di mana. Mungkin kalian ada yang tahu emboss dan non emboss itu perbedaan dari mana. Cuma kalau dari segi fisik sih ya, kalau kita bisa nilai emboss dan non emboss itu, kalau misalnya yang emboss itu dia ada ketrikan. Untuk Tsukigi ya, ini hanya untuk Tsukigi. Kalau untuk merek lain gua nggak begitu hafal. Kalau untuk emboss itu dia ada ketrikannya, sedangkan kalau non emboss itu dia nggak ada ketrikannya. Jadi gitu guys. Ya baru lampu merah. Setahu gue sih perbedaannya cuma itu. Tapi kalau misalnya kalian ada yang lebih tahu gitu kan, ya tolong ditambahin lah ya di kolom komentar. Atau dari segi suara memang berbeda, atau dari segi kualitas, ya gue nggak tahu juga ya. Dulu nggak terlalu gue pahamin banget sih. Yang jelas tahu gue cuma itu doang. Nah ini kan kita bahas dari Tsukigi nih. Kalau Tsukigi memang gue taunya itu dari mana ya, dari Thailand. Memang dari Thailand asli Tsukigi itu setahu gua. Jadi harganya mungkin agak mahal. Dulu itu sekitar 450.000 untuk yang emboss. Untuk yang non emboss itu 400.000 kalau nggak salah.
dulu itu memang agak sedikit mahal harganya karena memang itu benar-benar produksi Thailand ya, bukan produksi lokal ataupun Cina gitu loh. Jadi agak sedikit mahal. Nah sekarang ini nih makin banyak model-model knalpot racing bentuknya standar. Aduh gimana ya bahasanya? Knalpot standar suaranya racing, nah ya gitulah ya. Jadi ini makin banyak nih merek-merek knalpot yang apa namanya, yang modelnya kayak standar tapi suaranya agak sedikit berisik. Itu kayak misalnya apa ya, CMS, terus Daeng juga ada. Terus apalagi ya mungkin kalian ada yang tahu juga, tolong tulisin di komentar mungkin merek knalpot lain apa yang modelnya bentuknya kayak standar tapi suaranya berisik. Dan itu gue nggak tahu dia produksi Thailand atau lokal ataupun Cina, gue nggak tahu. Karena apa ya, kalau dari segi kualitas, kalau misalnya Daeng nih, kita kan taunya Daeng kan knalpot racing ya, hanya produksi knalpot racing setahu gue. Dan dia tiba-tiba ngeluarin knalpot yang bentuknya standar tapi free flow gitu loh. Mungkin mereka ngelirik kesuksesan Tsukiji kali ya, kesuksesan yang luar biasa sih menurut gua. Kalau Tsukiji itu mungkin laris banget ya zaman dulu, itu banyak banget yang pakai knalpot kayak gitu tuh. Bahkan dari orang tua pun banyak yang pakai kalau zaman dulu itu, karena ya suaranya adem gitu loh, nggak terlalu berisik kayak knalpot racing, terus bentuknya juga bisa nyamar gitu ya kan. Nah ini kayak knalpot sekarang ini dia kayak Daeng dan segala macam itu ya hampir sama persis modelnya, leherannya cacing, terus bentuknya ya bentuk standar. Kalau dari segi suara ya jelas jauh beda sih kalau menurut gua. Kalau dari segi suara, dari Tsukiji yang dulu awal-awal keluar itu suaranya beda banget dibandingin sama Daeng atau ya pokoknya knalpot ember zaman now lah, itu suaranya beda banget. Dan sekarang pada akhirnya gitu loh, Tsukiji yang bener-bener Tsukiji, yang mereknya bener-bener Tsukiji itu susah dicari gitu loh. Emang bener-bener susah dicari kalau menurut gua. Udah mulai langka lah, mungkin karena ketutup. Iya sih, ini orang nih motong jalan gua anjir, boncengan lagi. Masih pagi, bikin orang envy aja. Jadi mungkin ketutup karena apa ya, karena penjualan kayak knalpot Daeng, CMS itu lebih apa ya, lebih banyak gitu loh. Tapi kalau dari segi kualitas, gue no offense lah ya, gue nggak bisa komen apa-apa. Atau gue juga belum pernah pakai nih knalpot CMS atau Daeng yang model standar, gue belum pernah pakai. Tapi kalau gue ngelihat dari segi, maksudnya ngelihat dari segi model atau produk yang dijual gitu ya, kayak Ridwan itu kan masih ada tuh knalpot Daeng itu dia jual tuh di situ. Kalau gue lihat dari segi kualitas, ya lumayan lah, nggak bisa dibilang jelek juga. Tapi kalau dibandingin sama Tsukiji ya jelas jauh lah, beda lah ya. Kalau menurut gua masih lebih bagus Tsukiji, jelas itu asli memang dari Thailand. Yang benar-benar Tsukiji ya. Kalau yang kayak gitu gua nggak tahu lah dari mana. Karena ini banyak banget nih sekarang nih bocah-bocah nih, anak SMA tuh kadang-kadang geber gitu kan, bawa motor pakai knalpot model Tsukiji kayak gitu tuh, terus ember gitu. Dia ngegeber nih, wah gitu kan, ngeber, ntar pas gas dur ember gitu. Ya apa sih apa sih ya kayak gitu tuh ya. Cuma ya mungkin menurut mereka seru sih, tapi kalau buat gua udah apa ya, bukan zamannya lagi kali ya. Tapi ya kalau itu menurut kalian lebih menyenangkan atau lebih asik atau lebih seru, ya why not gitu loh. Selama kalian lebih hati-hati aja, kalau misalnya lagi depan polisi ya jangan ngeblar banget lah gitu ya kan. Ditilang kan repot juga ya kan. Dulu sih gue pernah ya pakai Tsukiji itu sempet di stop kena razia tuh. Bener, gue ini nggak bohong, ini cerita bener nih. Jadi waktu pakai Seon itu gue pernah kena razia dan gue pakai Tsukiji itu. Dan ini menurut pengalaman gue nggak ditilang guys. Emang bener-bener gak ditilang, polisi tuh nggak tahu gitu kalau itu knalpot racing karena bentuknya ya standar gitu loh. Yang bentuknya bener-bener standar. Pas gua nyalain tuh polisi langsung pada nengok gitu kan, langsung pada notice ke gua. Tapi setelah dia ngeliat knalpot gua, dia tuh kayak ya acuh aja gitu, biasa aja.
Dan gue juga pelintir gas itu yang sepelan mungkin gitu, tau gak lo? Kayak yang pelan-pelan gitu ya, supaya suaranya nggak terlalu berisik keluarnya kan. Itu inget banget gue, inget banget. Itu pernah kejadian sama gue. Itu gue share pengalaman gue tentang knalpot ini juga karena gue udah pernah pakai ya. Jadi ya begitulah. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman juga gitu, di stop polisi tapi nggak ditilang karena knalpotnya bentuknya standar. So oke guys, jadi ya gitu aja untuk video gua kali ini. Gua pengen nge-share aja nih tentang knalpot, karena ya mulai banyak banget kan ya, mulai rame juga merek-merek knalpot nih. Jadi ya gua pengen share aja ke kalian. Mungkin kalau kalian ada pengalaman tentang pakai knalpot knalpot racing bentuk standar, coba share aja di kolom komentar. Kita sharing tentang knalpot andalan ya. Tsukigi, awalnya sih Tsukigi, cuma akhir-akhir ini yang mulai banyak ya, gue nggak tahu lah ya. Oke guys, jadi seperti biasa, jika kalian suka dengan video gue kali ini silahkan klik like. Jika ada komentar silahkan tulisin aja di komen. Jangan lupa share video gue ke teman-teman kalian, dan yang terakhir jangan lupa subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.